Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ustazah semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama Ustazah hari ini ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Mari kita belajar bersama-sama. Coba anak-anak Ustazah perhatikan gambar berikut. Ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar yang pertama adalah gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Dan gambar yang keempat menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Jadi nanti ada 4 subtema yang akan kita pelajari di tema 1 ini. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, kita baca ceritanya ya anak-anak Ustazah. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapat buku cerita dan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi, di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita itu punya buah? Seperti buah pepaya atau buah apel mungkin? Bukan itu maksudnya ya anak-anak Ustazah. Buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan. Lalu ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi ungkapan itu memiliki arti ya anak-anak Ustazah. Jadi setiap ungkapan ada artinya. Nah, ungkapan tadi ada buah tangan. Bukan berarti tangan kita ada buahnya, tetapi arti dari buah tangan adalah oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati, dan itu bukan hati kita yang ada buahnya, tetapi buah hati itu bisa berarti anak atau anak kesayangan. Begitu ya anak-anak Ustazah, jadi ungkapan itu memiliki arti. Lihat di sini, Ustazah punya contoh kalimat yang di dalamnya ada ungkapan. Contoh yang pertama, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, ini memiliki arti. Ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Karena arti dari buah tangan itu adalah oleh-oleh. Kemudian, contoh yang kedua, Dio adalah buah hati orang tuanya. Maka artinya adalah Dio adalah anak orang tuanya. Nah, itu tadi tentang ungkapan. Jadi ungkapan itu belum memiliki arti yang sebenarnya, namun memiliki arti yang lain ya anak-anak Ustazah. Di sini Ustazah juga memiliki beberapa contoh ungkapan yang lain, yaitu yang pertama ada kata kutu buku, di mana memiliki arti orang yang suka membaca buku. Kemudian yang kedua yaitu bintang lapangan, artinya orang yang ahli dalam olahraga.
Yang ketiga, rendah hati, artinya tidak sombong. Kemudian yang keempat, besar kepala, artinya sombong. Yang kelima, jalan tengah, artinya solusi. Yang keenam, kepala dingin, yang memiliki arti tidak mudah marah. Di sini Ustazah juga memiliki contoh kalimat lain yang di dalamnya ada ungkapan. Yang pertama, Dio itu anak yang kutu buku, memiliki arti Dio itu anak yang suka membaca buku. Yang kedua, Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya, Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Yang ketiga, orang kaya itu rendah hati, artinya orang kaya itu tidak sombong. Yang keempat, orang itu besar kepala, artinya orang itu sombong. Selanjutnya, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, kita perhatikan susunan buku di dalam rak tersebut. Buku-buku tersebut sudah tersusun dengan rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah anak-anak ustazah bisa menghitung berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, anak-anak ustazah tentunya punya buku bacaan di rumah. Coba anak-anak ustazah hitung berapa banyak buku bacaan yang anak-anak ustazah miliki di rumah. Jadi setiap ungkapan ada artinya. Nah, ungkapan tadi ada buah tangan. Bukan berarti tangan kita ada buahnya, tetapi arti dari buah tangan adalah oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati, dan itu bukan hati kita yang ada buahnya, tetapi buah hati itu bisa berarti anak atau anak kesayangan. Begitu ya Nana Ustazah, jadi ungkapan itu memiliki arti. Gambar berikut ini. Ada sebuah kubus di mana satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau di sini ada kubus yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10, maka digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi, jika ada satu kubus berarti satu kubus satuan, dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Ada kubus puluhan. Kubus puluhan jika ada 10 maka dapat digantikan dengan satu kubus ratusan. Bisa kita lihat satu kubus ratusan itu bisa digambarkan dengan kubus yang seperti ini. Seperti yang di bagian bawah ya anak-anak ustazah. Yuk langsung saja kita ke latihan supaya anak-anak ustazah lebih memahaminya. Nah, kita
kita lihat di sini ada 1 kubus ratusan, maka nilainya 100. Lalu di sini ada 7 kubus puluhan, maka nilainya 70. Setelah itu ada 8 kubus satuan, maka nilainya adalah 8. Jika digabung keseluruhannya ada 178 dan ditulis seperti ini, 178. Jadi jawabannya adalah 178. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, di mana ada 1 kubus ratusan, maka nilainya 100. Lalu ada 7 kubus puluhan, maka nilainya 70. Dan ada 1 kubus satuan, maka nilainya 1. Jika digabungkan keseluruhannya ada 171 dengan ditulis seperti ini, 171. Jadi jawabannya adalah 171. Yuk langsung saja kita ke contoh latihan supaya Nana Ustazah lebih memahaminya. Contoh pertama. Di sini kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya 100. Lalu di sini ada 7 kubus puluhan, maka nilainya 70. Setelah itu ada 8 kubus satuan, maka nilainya adalah 8. Jika digabungkan keseluruhannya, banyak kubus ada 178 dan ditulis seperti ini, 178 dan dibaca 178. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ada 1 kubus ratusan, maka nilainya 100. Lalu di sini ada 7 kubus puluhan, maka nilainya 70. Setelah itu ada 1 kubus satuan, maka nilainya adalah 1. Jika digabungkan keseluruhannya, banyaknya kubus ada 171. Ditulis seperti ini, 171 dan dibaca 171. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Nah, di sini Ustazah akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, dengan angka 145 dibaca dengan 145. Di mana angka 1 merupakan ratusan, angka 4 merupakan puluhan, dan angka 5 merupakan satuan. Contoh kedua, dengan angka 205 dibaca dengan 205. Di mana angka 2 merupakan ratusan, angka 0 merupakan puluhan, angka 5 merupakan satuan. Contoh ketiga, dengan angka 350 dibaca dengan 350. Di mana angka 3 merupakan ratusan, angka 5 merupakan puluhan, angka 0 merupakan satuan. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Nah, di sini Ustazah akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, dengan bilangan angka 145. Nah, biasanya kita membaca dengan cara 145 ya. Nah, itu salah ya anak-anak Ustazah ya. Angka 1 di sini menempatkan ratusan, angka 4 menempatkan puluhan, dan angka 5 menempatkan satuan. Maka dibaca, karena angka 1 merupakan ratusan, maka dibaca 100, dan 4 puluhan dibaca 40. 5 karena satuan dibaca 5, maka bacaannya 100.
anak-anak ustazah, itu salah ya. Angka berapa yang menempati ratusan? Ya, angka 2. Puluhan 0. Lalu satuannya angka 5. Lalu bagaimana cara membacanya ustazah? Dibacanya seperti ini, 205, karena puluhannya 0, maka tidak dibaca seperti ini, 205, tapi dibaca dengan 205. Selanjutnya 350 dibaca dengan, nah kita lihat angka mana yang menunjukkan ratusan. Angka 3, puluhannya 5, satuannya 0. Maka cara membacanya adalah 350, bukan 350 0. Nah, sekarang kita belajar kebalikannya ya, yaitu menulis bilangan. Ada bilangan 200, maka ditulisnya berarti ada 3 angka. 2 kita tempatkan di depan sendiri. 100 berarti nolnya ada 2. Maka kalau 200 cara menulisnya seperti ini ya anak-anak ustazah. Berikutnya 503. Maka ditulisnya 500 pasti di awal. Apakah ada puluhannya? Tidak ada, maka puluhannya akan kita gantikan dengan angka 0. 3 merupakan angka satuan, maka 503 itu ditulisnya dengan angka 503 yang dibaca dengan 503. Dan yang terakhir 452. Ratusannya ada berapa? Ya, 4. Puluhannya 5. Satuannya 2. Maka penulisannya adalah 452 yang dibaca dengan 452. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Di dalam buku nyanyian Mutiara ada lagu Beramah dan Sopan ciptaan dari Pak Dul. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan.
bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan solan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar beramah dan sopan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar beramah dan sopan. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya ya anak-anak ustazah. Ini adalah buku yang dibelikan ayah untuk Mutiara. Nah, buku tersebut ada sampulnya ya anak-anak ustazah. Di sampul buku tersebut terdapat burung Garuda. Nah, anak-anak ustazah tentunya sudah pernah melihat kan burung Garuda? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5. Sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, di sini anak-anak ustazah perhatikan, kita harus memahami dan menghafal 5 sila yang ada pada Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlambangkan gambar bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan gambar rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, anak-anak ustazah, kita harus menghafalkan kelima sila pada Pancasila ya. Contoh penerapan sila pertama Pancasila. Jadi, sila pertama Pancasila itu berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita dan berhubungan juga dengan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi, sila pertama tentunya tentang beribadah. Nah, di dalam gambar ini kita tentu tahu ini menandakan sila pertama Pancasila. Contohnya, gambar orang yang sedang melakukan sholat, keluarga yang sedang berdoa sebelum makan, keluarga yang pergi ke gereja, lalu ada keluarga yang beribadah di pura, beribadah di wihara, dan beribadah di kelenteng. Jadi, ini penerapan sila pertama Pancasila. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah. Pertama, beribadah bersama keluarga. Kedua, berdoa bersama keluarga. Ketiga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah. 1. Saling mencintai dan mengasihi anggota keluarga. Kedua, tidak semena-mena terhadap anggota keluarga. Ketiga, bersama keluarga memberikan santunan pada fakir. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Pertama, hidup rukun dengan keluarga. Kedua, tidak bertengkar dengan saudara. Ketiga, saling membantu dalam keluarga. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Pertama, menghormati pendapat orang lain. Kedua, tidak memaksakan kehendak. Ketiga, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah. Pertama, berlaku adil terhadap sesama. Kedua, menghormati hak-hak anggota keluarga. Ketiga, perilaku hidup hemat. Nah, selanjutnya di sini Ustazah punya gambar cara berjalan yang baik. Adapun yang pertama yaitu berjalan ke depan, kedua berjalan ke samping, dan yang ketiga berjalan berkelompok dengan rapi. Selanjutnya ada teknik berjalan yang baik. Yang pertama, sikap badan kita saat berjalan itu harus tegak. Yang kedua, saat berjalan harus dimulai dari kaki sebelah kiri. Yang ketiga, saat kita berjalan maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Yang keempat, langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Yang kelima, jika kaki sebelah kiri melangkah maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan. Yang keenam, jika kaki sebelah kanan melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu Terima kasih ya anak-anak Ustazah. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum.